Motor ini cuma butuh 26 detik aja buat melesat dari 0 sampai 400 km per jam. Motor ini sudah diakui oleh para bikers di seluruh dunia sebagai raja kuda besi atau horsepower yang kekuatannya tidak wajar atau non-legal untuk jalan raya umum. Mesin 4 silinder, 16.000 putaran per menit, ditambah supercharger mekanis, semua itu adalah bukti paling nyata dari kekuatan dahsyatnya. Yap, benar sekali. Inilah motorsport atau motorsport replika atau supersport yang diakui sebagai standar emas di industrinya. Inilah Ninja H2R, si legenda hantu, motor produksi massal dengan tenaga terbesar di dunia saat ini. Ninja H2R legendaris ini punya saudara kembar kandung loh, yaitu Ninja H2. Ninja H2 versi legal jalan raya, tenaganya cuma 200 tenaga kuda. Tapi motor ini bisa dipakai secara legal di jalan umum. Sementara yang akan kita bahas hari ini adalah Ninja H2R legendaris. Berat mesinnya 216 kg, memiliki batas putaran mesin 16.000 rpm, mesin 998 cc 4 silinder segaris ini bisa mencetak kecepatan 310 km per jam di trek balap profesional. Begitu pembatas kecepatan elektronisnya dilepas, ia bahkan bisa dengan mudah melewati angka 415 km per jam. Di ranah motor produksi massal yang non-legal jalan raya, netizen memberinya julukan Raja Kecepatan. Motor ini benar-benar menghancurkan para pesaingnya. Sekarang kita masuk ke langkah pertama, merakit mesin si hantu Ninja H2R. Pertama, poros engkol yang sudah dipasangi gear set diletakkan di meja pemeriksaan. Tangan kanan mendorong ke depan sambil mengamati celah kontak antar gigi. Begitu menemukan posisi yang berbeda, unik, mereka akan menggambar tanda pada dua gigi yang bersesuaian. Ini akan jadi langkah krusial untuk penyesuaian di masa depan. Kemudian, komponen ini diangkat dan diletakkan dengan hati-hati ke dalam blok silinder. Lalu, tutup connecting rod atau stang piston dikencangkan pada silinder 1 dan 4, serta 2 dan 3. Bersamaan dengan itu, mereka menggunakan kunci torsi secara manual untuk mengencangkannya sampai mentok. Kekuatan kencangnya ini sangat mempengaruhi seberapa pas poros engkol dan connecting rod akan menyatu. Itulah kenapa para mekanik yang sudah sangat berpengalaman seringnya tidak menggunakan kunci angin atau impact wrench. Ini kata istri sang instruktur loh. Setelah itu beberapa baut paduan logam alloy dimasukkan ke piringan gigi yang sesuai. Tujuannya untuk memperkuat poros bagian dalam dan aksesoris yang terpasang. Setelah kurang lebih 10 menit, sekarang mereka menyelaraskan komponen belahannya dan memasukkannya. Tidak peduli apakah presisinya dihitung dalam sentimeter, milimeter, atau bahkan mikrometer, yang jelas tampilan casing paduan aluminium ini benar-benar terlihat sangat mengkilap. Ketika roda gigi utama sudah terpasang, mereka harus menggunakan alat untuk mengencangkan kembali roda gigi kedua. Ini tampaknya sudah menjadi konsensus yang disepakati oleh setiap pabrik motor saat ini. Berbeda dengan truk yang umumnya pakai gear, mesin motor lebih sering menggunakan rantai sebagai transmisi. Poin ini agak mirip dengan sistem CVT pada mobil penumpang. CVT tradisional sering menggunakan sabuk baja atau steel belt dan rantai. Keduanya tidak punya perbedaan mendasar, hanya saja sabuk baja lebih cocok untuk torsi kecil, sementara rantai justru sebaliknya. Sekarang saatnya memasang kopling motor. Agar motor bisa berpindah gigi dan berhenti atau jalan, pressure plate pada kopling ini jumlahnya tidak sedikit. Pertama, poros bagian dalam dimasukkan, lalu dilumuri gemuk atau vaselin atau butter atau grease yang entah murni atau tidak. Lalu pasang tutup logam dan olesi lagi gemuk di atasnya. Di atas gemuk, pasang lagi tutup logam. Sebenarnya motor yang Anda lihat di video ini, yang disebut motor hantu di industri, sebaik apapun kualitas dan performanya, begitu selesai menjalani sejumlah putaran yang ditentukan, motor itu langsung dibongkar. Adapun suku cadangnya diberi kode dan disimpan selamanya di gudang. Ducati, BMW, Honda, Harley, semua melakukannya. Motor hantu ini dibuat menggunakan komponen terbaik dan kecepatannya ditargetkan mencapai batas tertinggi global, yaitu 500 km per jam. Saya tidak yakin siapa yang berani mengendarai motor sampai 500 km per jam, tapi pabrikan memang melakukannya. Dan selama Anda punya nyawa besar, Anda bisa menjadi tester mereka. Setiap sesi tes dibayar mahal, tentu saja ini dibayar dengan keberanian Anda. Goyangan sekecil apapun yang terjadi di kecepatan di atas 400 km per jam, saya rasa itu bukan hal yang menyenangkan. Dalam sekejap, pekerja sudah memasang casing aluminium ke rangka baja. Kemudian mereka akan menggunakan obeng untuk mengencangkan setiap skrup terlebih dahulu, lalu mengulanginya lagi dengan kunci pas ukuran besar. Setelah semua siap, baru kita bisa melihat wujud aslinya.
Harus diakui, pengerjaan di bagian tenaga motor ini benar-benar luar biasa. Sekarang kita mulai membuat rangka motor. Banyak rangka motor tradisional menggunakan pengelasan dan di sini juga tidak terkecuali. Kalau tidak salah, video ini menggunakan pengelasan TIG. Keunggulan las TIG adalah ia bisa mengisolasi udara di luar, sehingga secara fundamental mencegah terjadinya oksidasi pada titik las. Kalau Anda beli motor 200.000 yuan atau sekitar 440 juta rupiah, lalu baru 2 tahun sudah berkarat, rasanya agak keterlaluan, bukan? Setelah rangka terbentuk, sekarang masuk ke tahap perakitan akhir. Pertama, dudukan knalpot yang sangat ikas diselaraskan. 4 badan baja bersesuaian dengan 4 pipa knalpot. Untuk mencegah rasap, sebagian besar motor menggunakan baja berlapis aluminium, titanium alloy, baja tahan anas, atau aluminium alloy. Permukaannya juga tidak dilapisi cat U, sehingga tidak akan pudar meskipun kena panas atau kehujanan. Selanjutnya, cakram rem dipasang. Komponen ini yang paling penting dan kita perlu membahasnya sedikit. Badannya terbuat dari karbon keramik. Karbon keramik adalah produk dari serat karbon dan silikon karbid yang diproses di bawah beban suhu tinggi. Jadi ini sejenis metal, tapi bukan metal biasa. Bugatti, Porsche 918, hampir semuanya menggunakan cakram jenis ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin motor H2R bisa dijual seharga 700.000 yuan atau sekitar 1,5 miliar rupiah? Padahal di dalam negeri, H2R bekasnya saja sudah di atas 400.000 yuan. Selanjutnya, lampu peringatan atau lampu sein dipasang. Harganya terjangkau, 9,9 yuan atau sekitar 22.000 rupiah sudah bisa dapat sepasang. Ada juga kaca depan motor. Saat ini luarnya dilapisi semacam kulit pelindung yang nanti akan dilepas saat motor diserahkan. Lalu dipasang ban motor yang dilengkapi cakram di kedua sisinya. Sebelum dipasang harus diamati terlebih dahulu secara visual apakah karet bannya masih bagus dan memastikan cakram tidak ada goresan, benturan, atau cacat. Dua roda ini beratnya hampir 200 kg, tapi motor seberat 216 kg ini hanya menggunakan satu poros untuk menahan roda. Coba perhatikan baik-baik, itu adalah lubang bundar di antara suspensi dan pelek. Setelah diselaraskan, poros motor yang diameternya kurang dari 5 cm ini dimasukkan. Poros ini tidak memiliki teknologi canggih, hanya baja alloy biasa saja. Setelah itu cakram mentapa rem dikencangkan. Terakhir, stang motor dipasang ke rangka frontal. Saat stang dipasang, di bagian belakang roda gila atau gear belakang motor juga dikerjakan dengan cepat. Perlu dicatat bahwa, dibandingkan dengan motor biasa, rantai yang digunakan motor ini terlihat sangat tebal. Rantai dipasang ke roda gila. Sambil mengencangkan dan mendorong ke belakang, rantai diperkuat di posisinya. Saat membongkar, kita cukup memutar baut ke arah sebaliknya. Perbedaan terbesar antara roda depan dan belakang adalah roda depan memiliki cakram, sementara roda belakang tidak. Sama seperti yang kita lihat di sini, tampilan yang polos mirip dengan ban mobil. Selain tertutup di bagian tengah, ban belakang juga ditambahkan lapisan film atau kawat di seluruh permukaannya yang memberikan tingkat keamanan yang cukup besar. Setelah badan utama mulai terbentuk, masuk ke langkah eksterior selanjutnya. Di sini digunakan panel H2R, tapi motor ini adalah versi trek balap, bukan H2R legal jalan raya. Pada dasarnya motor pabrikan versi non-legal jalan raya tidak dijual secara umum ke publik. Setiap individu atau organisasi yang ingin membelinya harus melewati pemeriksaan ketat, jadi Anda jelas tidak mungkin mengendarainya di jalan umum. Kemudian pipa knalpot dipasang di sisi motor. Setelah diperiksa dan dipastikan tidak ada masalah, motor diserahkan kepada orang lain untuk pengujian. Pengujian ini terutama mencakup pemeriksaan lampu di ruangan bersuhu rendah. Mereka mengamati bagian luar outer casing dengan lampu khusus untuk memastikan tidak ada bintik-bintik atau goresan yang tertinggal. Secara sentuhan dan tampilan, permukaannya harus sangat halus dan memiliki pantulan seperti cermin. Kalau kita lihat secara global, penjualan Kawasaki pada tahun 2024 tidak masuk dalam 3 besar dunia. Posisi pertama masih dipegang teguh oleh Honda, termasuk joint venture WM Honda dan Sundiro Honda di Tiongkok. Tapi setidaknya Kawasaki punya satu hal yang bisa dibanggakan, kecepatan. Yang paling penting, menurut klaim resmi Kawasaki, jika pembatas kecepatan elektronis 400 km per jam dilepas, motor ini bisa dengan mudah berakselerasi dari 0 sampai 400 km per jam dalam 26 detik. Tentu saja ini hasil yang didapat dari pengujian di lintasan lurus tertutup yang panjang. Terakhir, mari kita lihat rekaman uji coba di lapangan. Kalau tebakan saya benar, kecepatannya sudah mencapai 331 km per jam. Nah, kalau gitu siapa yang lebih unggul, motor ini atau Hayabusa?